bank sampah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan materinya bermanfaat gitu ya dalam melihat implementasi PPM di masyarakat. Monggo kalau misalnya ada yang belum jelas, mau ditanyakan atau pertanyaan lainnya seputar ini ataupun di luar ini gitu. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Saya serahkan ke Bu Fajrin dulu ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Indah untuk sharingnya. Ini menarik sekali ya. Jadi bank sampah konsepnya sama seperti bank biasa gitu. Cuman kalau di bank yang pada umumnya kan kita simpan uang dan uangnya ya seperti itu saja yang jumlahnya. Kecuali kita sendiri yang menambahkan baru dia bertambah. Nah, kalau di bank sampah kita justru bawa sampah jadi duit. Ya, itu yang menarik. Jadi dengan konsep ini diharapkan meninggikan minatnya masyarakat untuk mau memilah sampah dan membawa sampah ke tempat yang bisa bernilai uang ya, bernilai ekonomi. Lalu silahkan siapa yang ingin memberikan pertanyaan, tidak usah malu-malu. Iya, nggak usah malu. Ada Ibu. Oke, ada dua dulu kita tampung. Yandra, Logo, sama Jupanus. Silahkan Yandra duluan. Baik Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai kan itu tadi Ibu ada jelaskan bahwa untuk dari mengelola sampah saja itu bisa menghasilkan uang. Nah, namun apakah peraturan tersebut berlaku untuk semua daerah atau berlaku untuk setiap provinsi atau setiap provinsi atau itu hanya memiliki sistemnya masing-masing hanya di daerah atau provinsi tertentu saja begitu Ibu, karena yang saya lihat tidak semua melakukan sistem kayak begitu Ibu. Mungkin sekian pertanyaan saya, terima kasih. Oke, baik. Dari Yandra, ditunggu ya, kita tampung dulu. Silahkan pertanyaan kedua, Jupanus. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Di sini saya mau tanya mengenai struktur. Tadi Ibu sedikit menyampaikan berkaitan dengan pembentukan tim pengaraan dalam bank sampah. Suatu tempat untuk menampung bank sampah. Itu bentuk dia punya tim kerja. Apakah kita bentuk tim ini, mereka perlu dapat hak atau pengorbanan tenaga dari mereka, perlu mereka dapat. Jadi dari siapa yang mereka disponsori begitu, atau dikaji begitu. Ya. Mungkin itu saja. Waktu dikembalikan. Ya, baik, 2 pertanyaan dulu ya. Yang lain yang mau bertanya nanti akan ada waktunya lagi, tapi kita biar jawabannya jelas per 2 pertanyaan. Jadi dari Yandra mengenai apakah semua daerah bisa ada bank sampah seperti ini, dan kedua dari Jupanus ini menanyakan tentang gaji mungkin kasarnya ya untuk tim dari bank sampah tadi. Silahkan Mbak Indah. Jadi dari Yandra mengenai apakah semua daerah bisa ada bank sampah seperti ini, dan kedua dari Jupanus ini menanyakan tentang gaji mungkin kasarnya ya untuk tim dari bank sampah tadi. Silahkan Mbak Indah. Ya, terima kasih buat pertanyaan-pertanyaannya. Menarik nih gitu ya. Apalagi tentang apakah ini berlaku nggak sih di seluruh provinsi gitu. Jadi bank sampah ini sebenarnya adalah program kerja di masyarakat, tapi mayoritas pasti ada turunannya di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau misalnya di tiap provinsi itu kan ada Dinas Lingkungan Hidup ya Mbak Yandra ya. Biasanya itu salah satu program kerjanya adalah bank sampah. Mereka biasanya punya namanya bank sampah pusat. Nah, kalau misalnya teman-teman berminat untuk membuat bank sampah di lingkungannya, pertama kalau sebelum ke Dinas Lingkungan Hidup mungkin kalau misalnya terlalu jauh gitu ya, bisa juga untuk
pertama-tama itu hadir ke desa terlebih dahulu gitu. Kenapa ke desa? Biasanya desa itu akan apa namanya ya, mencari inspirasi program kerja apa ya di masyarakat yang kira-kira punya nilai impact ekonomi yang bagus gitu. Nah, selama di tempat teman-teman masih ada sampah-sampah belum terpilah, sampah-sampah yang belum terkelola dengan baik, itu potensi bank sampahnya pasti ada. Jadi ini adalah program kerjanya untuk seluruh wilayah. Hanya saja nanti kita perlu memetakan tadi stakeholder yang terlibat gitu. Teman-teman bisa cari juga nih siapa ya yang nanti akan jadi pengepulnya. Pengepul tuh kalau di sini namanya mah tukang beling, di sana apa ya Mbak Fajrin ya? Saya juga kurang paham. Kalau di Jaipur apa ya, orang-orang yang suka kumpul sampah itu? Ada yang tahu? Yang dia kumpul sampah baru dia beli. Iya, jadi dia suka mengumpulkan, dia kerjanya itu wirausahanya itu mengumpulkan rongsokan-rongsokan atau sampah-sampah bekas seperti itu. Nah, itu biasanya nanti dia akan bekerja sama dengan pabrik-pabrik. Jadi dia mengumpulkan sampah dari masyarakat, kemudian dijual ke pabrik-pabrik gitu. Katakanlah tadi sampah plastik. Sampah plastik yang sudah dipilah biasanya akan dijual ke pabrik pembuat biji plastik. Sampah kardus yang sudah terpilah biasanya akan di-recycling menjadi kardus-kardus baru, jadi bahan baku kardus baru kayak gitu. Itu biasanya pasti ada di tiap wilayah. Tapi kalau misalnya susah teman-teman menemukan pengepul di wilayah teman-teman, langsung saja datang ke Dinas Lingkungan Hidup. Biasanya di sana ada BSP, Bank Sampah Pusat, dan mau akhirnya nanti menjual sampah yang sudah dikumpulkan oleh bank sampah. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Jadi insya Allah ada di seluruh wilayah, tinggal nanti satu kemauan masyarakatnya untuk mau dulu jadi pengurus. Kumpulin aja 6-10 orang yang memang jiwa sosialnya tinggi gitu ya, untuk ngurus bank sampah. Nah, bank sampah ini biasanya lingkupnya 1 RW. 1 RW itu kalau di beberapa wilayah namanya 1 lingkungan gitu ya. Di bawah desa pokoknya. Ada dusun, ada lingkungan namanya gitu, 1 RW. Kenapa cakupannya 1 RW? Karena kalau 1 desa itu terlalu besar gitu. Takut nanti ada penumpukan yang juga terjadi karena misalnya belum menemukan pengepul yang profesional atau seperti apa. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Yandra ya. Baik Ibu, terima kasih sudah terjawab. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Jupanus, itu kaitannya dengan struktur bank sampah yang sudah dibuat gitu ya. Kan mereka kan akhirnya yang rela berkorban mengumpulkan sampah di masyarakat. Setiap 2 minggu sekali harus standby jagain masyarakat yang datang nyetorin sampah. Kemudian dibayar nggak sih mereka gitu. Nah, dibayar nggak sih mereka? Kalau secara langsung tidak dibayar. Karena memang mereka itu benar-benar yang ngumpulin sampahnya masyarakat, tapi mereka punya keuntungan. Keuntungan yang didapat dari mana? Dari hasil margin sampahnya. Jadi gini, kalau dari masyarakat, tadi kan ini ya, kalau misalnya digambar nih, katakanlah si masyarakat bawa sampah dalam bentuk kardus. Di dalam kardus ini nih ada kertas, ada kardus, ada botol, kemudian ada besi mungkin, dan lain sebagainya. Ini masih dicampur nih Mas Jupanus. Kemudian sampah yang sudah dikardusin kayak gini, disetor sama pengurus bank sampah, itu kalau di sini namanya sampah gabrukan, sampah campur gitu. Walaupun sampah campur, tapi ini semuanya udah non-organik gitu. Jadi udah nggak ada organiknya. Sehingga ini bahasanya walaupun nggak bersih, tapi nggak jijik gitu ya. Bisa dipilah langsung seperti itu. Nah, ini biasanya dijual ke bank sampah, sekilonya itu 3.000 sampai 4.000 rupiah, Mas, harganya. Sampah gabrukan ini. Nah, sampah gabrukan ini kemudian dipilah lagi sama petugasnya. Nih, di sini contohnya. Jadi ini sampah gabrukan yang dari masyarakat, kemudian si petugasnya itu memilah sampahnya lagi berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Ini contohnya ada botol bening. Botol bening ini
biasanya dikupas kulitnya sama dibuang botolnya, tutup botolnya, itu namanya jadi sampah sampah bening yang ini nanti jadi biji plastik. Ini harganya per kilo itu 7.000. Jadi kalau misalnya tadi dibeli dari masyarakat 4.000, dijual ke pengepul 7.000, si pengurus bank sampah ini ada margin 3.000 rupiah. Nah, itulah yang digunakan untuk menggaji mereka. Biasanya 3.000 rupiah itu nggak semuanya untuk gaji, tapi katakanlah 50% itu untuk uang kas. 50%-nya baru nanti dibagikan untuk sisa usaha. Tapi persenannya pun nanti disepakati oleh pengurus bank sampah. Karena kan harus ini ya, setiap tahun tuh mungkin ada alat-alat yang harus dibeli juga sama si bank sampah, harus cetak buku tabungan. Nah, makanya harus ada uang kas yang disisakan seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Jupanus ya. Jadi mereka tetap dapat untung, tapi memang secara tidak langsung. Nggak mengutin dari masyarakat gitu, tapi dari hasil memilah sampah. Ya, bagaimana Jupanus? Siap, terima kasih. Iya, jadi dua pertanyaan ini menarik ya. Yandra sendiri bertanya apakah semua daerah ada bank sampah atau tidak, mungkin didasari karena belum pernah dengar. Nah, ini yang tadi saya lupa tanyakan ke teman-teman mahasiswa. Ada tidak yang sudah pernah dengar bank sampah di dekat-dekat rumahnya? Pernah, Ibu. Mari Eta pernah. Mari di mana tinggal? Waktu itu pas SMA. Itu daerah mana? Dari Nabire. Nabire. Oh, berarti ada bank sampah di sana. Sebenarnya sih mau buka rencana. Itu kita pernah meneliti tentang bank sampah dulu. Oke, berarti di Nabire sudah pernah ya, dan hampir mungkin sekarang sudah ada. Yang lainnya di daerah Jayapura, di Sentani, atau daerah yang lainnya? Belum pernah? Ibu, jadi kalau bank sampah ini saya pikir di PUN tidak ada karena ini apa botol-botol, keling-keling apa, begitu kan campur ini. Jadi kalau ada kan pasti tidak terambur seperti begitu. Oke, berarti belum pernah juga ya, sampah masih berhamburan. Nah, ini justru yang di daerah Nabire yang sudah pernah dengar Mbak Indah, di Jayapura sendiri masih sangat kurang. Nah, itu mungkin yang menjadi dasar dari pertanyaan Yandra. Dan kemudian dari Jupanus juga menanyakan mengenai kasarnya gaji ya. Jadi dari awal kita membahas PPM ini beberapa kali ditekankan bahwa ini sifatnya sosial ya kan Mbak Indah. Bagaimanapun ada penghasilan dari program, itu yang diutamakan adalah untuk programnya sendiri. Untuk petugasnya mungkin hanya kalau ada lebih lah mungkin mereka akan dapat, tapi sebagian besar prioritas untuk jalannya program. Makanya yang Mbak Indah ini kita harus kasih applause karena dia punya jiwa sosial yang tinggi mau mengurus ini bersama dengan rekan-rekannya di sana. Nanti kita coba review di akhir beberapa kesimpulan yang tadi saya catat. Sekarang saya buka lagi sesi kedua, mungkin masih banyak yang menyimpan tanda tanya, silahkan. Hadir Ibu. Oke, mari Eta, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu, apakah ada dampak tertentu ketika Ibu mendirikan atau pas mengelola bank sampah tersebut. Nah, contohnya seperti dampak sosial lingkungan terhadap masyarakat. Jika ada dampak kayak begitu, seperti begitu, tolong dijelaskan. Oke, menarik dampak ya secara sosial. Ini mungkin sedikit sekalian mungkin Mbak Indah boleh cerita ya. Saya juga tadi sedikit bertanya, ada dampak atau kendala mungkin yang dihadapi selama proses bank sampah ini. Silahkan Mbak Indah. Siap. Terima kasih Mbak Marieta pertanyaannya. Untuk dampak dari bank sampah ini seperti apa pasti ada. Apalagi tadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, target dari bank sampah yang saya kelola ini satu desanya itu 80 ton dalam setahun gitu. Bayangin teman-teman kalau misalnya 80 ton sampah ini tidak terkelola dengan baik. Itu akan satu dampak buruknya untuk lingkungan, pastinya jadi kumuh gitu ya, sampahnya di mana-mana, kemudian selain sampahnya di mana-mana, baunya di mana-mana gitu, karena mereka juga belum
terbiasa memisahkan sampah organik dan non organik. Satu, dampak untuk lingkungan seperti itu. Dan dengan dikelolanya bank sampah gitu ya, pada akhirnya lingkungannya sangat-sangat terjaga dari sampah-sampah yang bisa katakanlah waktu untuk membusuknya kan sangat lama ya kalau non organik ini. Jadi sampah-sampah yang biasanya mencemari lingkungannya karena sudah dikelola, akhirnya lingkungannya tetap bersih seperti itu. Dampak yang tidak nyata tapi ini benar-benar kelihatan adalah kita berkontribusi mengurangi tumpukan sampah di TPA. Saya kemarin cerita juga, jadi ada kasus di Jawa ini pernah TPA, utamanya Bantar Gebang, itu adalah TPA yang paling terkenal gitu ya, letaknya di Bekasi, pernah meledak teman-teman. Karena apa? Karena timbunannya sudah sangat tinggi, sangat menggunung, dan di bawahnya itu hasilnya adalah gas metan, karena ada pembusukan sampah di situ ya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengurangi katakanlah 80 ton sampah dalam setahun, artinya kita sudah berkontribusi menurunkan penumpukan sampah di TPA sana, seperti itu. Itu baru dampak lingkungannya. Kemudian ke dampak kesehatan. Biasanya kalau misalnya sampah ini di musim kemarau mungkin nggak terlalu menjadi perhatian gitu ya. Tapi kalau udah masuk musim hujan, salah satu wilayah binaan yang kemudian saya bina tadi di wilayah gizinya adalah di Tangerang, Teluk Naga namanya. Di sana itu sampahnya masih belum terkelola dengan baik, dan kalau musim hujan pasti rumah-rumah di sekitar sana itu banjir. Dan banjirnya itu bisa dikatakan parah karena rumah-rumah warga sendiri masih ada banyak yang bilik-bilik seperti itu. Dan di dalam rumah warga itu sendiri ada beberapa balita malnutrisi atau balita kurang gizi yang saya bina, sekitar 30-40 balita kekurangan gizi gitu ya, walaupun BGM sih kayak BB per U-nya saja gitu. Tapi pada saat musim hujan, mereka kena banjir karena sampah yang berantakan gitu ya. Pada akhirnya status gizinya mereka turun lagi teman-teman. Karena apa? Mereka ada yang flu, ada yang diare, kemudian juga berkepanjangan, bahkan ada yang potensi TB-nya tuh jadi semakin cepat menyebar karena kan kalau lagi musim hujan tuh lembab dan mereka tinggal di lingkungan yang padat penduduk gitu ya. Pada akhirnya terjadilah masalah kesehatan. Dan dengan dikelolanya sampah, pasti masalah-masalah kesehatan itu juga akhirnya berkurang. Minimal secara estetika itu bau-bau yang ada di lingkungan akibat sampah itu berkurang. Dan terakhir dampak terhadap ekonominya sendiri nih teman-teman. Untuk ekonomi masyarakat, pernah nggak sih kepikiran punya penghasilan dari mengelola sampah? Sepertinya secara serius belum pernah gitu ya. Tapi ternyata banyak orang-orang yang sudah mulai melirik inovasi dari sampah non-organik. Kalau Dokter Gamal, kenal Dokter Gamal, mungkin sering dia wirawiri di YouTube, di televisi gitu ya. Beliau membuka usaha karena dokter gitu ya. Masyarakat itu pasiennya bayarnya pakai sampah. Seperti itu. Jadi untuk berobat itu cukup bawa beberapa botol saja gitu. Untuk berobat bawa sampah saja ke Dokter Gamal. Nanti itu menjadi bayaran gitu. Dan tadi gitu ya, ada orang-orang yang kemudian berinovasi lagi sampah jadi emas. Ada lagi sampah jadi listrik, sampah jadi pulsa kayak gitu. Wah, kalau sekarang yang namanya listrik, pulsa, apalagi kalau udah yang namanya paket internet, ya jadi incaran gitu ya. Anak kecil aja jadi rajin nabung sampah untuk bisa beli paket internet, beli kuota. Itu mungkin dampak-dampak sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian kendalanya apa sih gitu ya? Kendalanya pastilah gitu. Kalau saya tadi cerita asik-asiknya aja gitu ya. Kendala yang ada di masyarakat pasti banyak juga. Yang pertama, untuk bisa mendapatkan kader-kader dengan jiwa sosial yang tinggi, itu sangat susah teman-teman. Mungkin di sini teman-teman juga udah pernah belajar teori difusi inovasi? Ya. Sudah ya, kalau kita lihat ada beberapa golongan tuh di masyarakat, mulai dari yang sifatnya inovator, walaupun orang-orangnya ini sedikit, tapi pasti ada di masyarakat. Kemudian ada yang namanya early adapter, teman-teman. Nah, untuk bisa dapat bank sampah yang bagus, minimal teman-teman harus cari orang-orang dengan karakteristik early adapter. Karena mereka adalah orang-orang yang secara cepat mau mengadopsi inovasi gitu. Kan si bank sampah ini adalah inovasinya gitu ya.
Kalau early adopter ini udah ngomong, dia biasanya adalah kunci-kunci di masyarakat, betul? Nah, beberapa pengurus bank sampah yang saya bina ini melibatkan langsung ketua RW-nya. Jadi ketua RW-nya ini masuk ke dalam pengurus. Nah, ketika early adopter ini udah masuk gitu ya, sekali dia ngajak masyarakat akan tembus tuh ke early majority. Ya, udah kalau udah early majority dapat, mudah-mudahan langsung hasil bertambah nasabahnya secara cepat gitu. Nah, untuk mendapatkan early adopter sifatnya harus sabar. Biasanya ada karakteristik-karakteristik yang harus dipelajari di sana gitu. Mereka biasanya orang-orang yang show off, orang-orang yang suka ngomong di masyarakat, orang-orang yang lebih dipandang di masyarakat. Katakanlah kalau misalnya saya dulu punya program di Makassar gitu ya, biasanya saya berkunjung ke karayeng-karayeng di sana gitu ya, Mbak Fajrin ya, yang lebih punya simpul-simpul massa di sana gitu. Betul. Kalau misalnya saya tidak berkunjung ke yang sifatnya, kalau misalnya di Padang ada Niniah Mama namanya. Niniah Mama itu orang terpandang yang kalau dia udah bilang gitu, ini bagus program, laksanakan di masyarakat langsung. Mungkin kalau di daerah Papua ada orang-orang yang memang punya pengaruh besar di masyarakat, dan itu biasanya akan kita libatkan untuk proses sosialisasi dan juga proses pengumpulan nasabah. Di Bogor kita banyak melibatkan pengajian-pengajian karena memang masyarakatnya itu ada rutin ngaji setiap minggu malam Jumat kayak gitu ya. Itu biasanya nanti diselipkan nilai-nilai dari agama gitu. Masa udah sholat tapi buang sampahnya sembarangan seperti itu. Yang kayak gitu-gitu. Jadi tergantung di masyarakat. Itu kendala yang pertama. Yang kedua itu untuk bisa konsisten mengumpulkan sampah ini berat teman-teman. Termasuk misalnya kita pun gitu ya, untuk bisa mengumpulkan konsisten itu berat. Tapi untuk mengatasi kendala ini adalah edukasi yang harus lebih dirutinkan. Kalau misalnya kemarin ada sharing bank sampah yang gagal gitu yang Mbak Fajrin ya, karena hanya satu kali edukasi. Betul. Gitu. Sedangkan edukasi ini perlu untuk rutin diadakan minimal gitu ya. Kalau saya mentargetkan setiap minggu itu 1-2 kali edukasi di masyarakat. Gitu. Itu kenapa fasilitator harus terus ada di masyarakat. Walaupun nggak tinggal dengan masyarakat, tapi dia rutin datang ke sana untuk edukasi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya teman-teman ya. Iya. Tadi siapa yang bertanya? Marieta. Marieta. Bagaimana? Jelas Ibu. Iya. Marieta asli dari Nabire? Iya, pegunungan Paniai. Oh, Paniai. Tapi pernah ke Nabire. Oke. Jadi memang betul ya itu yang kemarin juga saya ceritakan. Ada yang tinggal di Yabansai? Ada tidak? Tidak ada. Jadi ada salah satu senior yang sudah lulus ya 2 tahun lalu kayaknya yang meneliti tentang bank sampah di Yabansai, dan itu yang tadi disinggung sama Mbak Indah, dia tidak aktif karena mungkin memang tidak konsisten pada saat pelaksanaannya, tidak begitu kuat juga tentang legalitas struktur orang-orangnya di sana sehingga tidak jalan. Nah, kalau saya merespon tadi yang Mbak Indah bilang tantangannya atau kendalanya mencari fasilitator yang sifatnya early adopter ya, yang mau semangat berubah dan bisa menjadi orang yang didengarkan di masyarakat. Artinya ini yang kita kembali lagi ke materi awal sekali Mbak Indah jelaskan, 50% kita di persiapan sama perencanaan. Kuncinya berarti di situ ya, mencari orang yang sifatnya sosial dan juga early adopter, berarti di tahap persiapan tadi yang kita mengenali masyarakat dan perangkat-perangkat masyarakatnya itu. Nah, mungkin sebelum saya persilakan mahasiswa lagi, saya menyambung yang tadi Mbak Indah bahas ini. Mbak, ada tidak keterlibatan pihak, mungkin kalau kayak puskesmas atau dinas di programnya Mbak Indah? Siap. Alhamdulillah, iya pasti ada keterlibatan. Mulai dari sifatnya itu desa pertama. Untuk desa sendiri biasanya awal-awal saat pembuatan bank sampah ini belum banyak kontribusi yang sifatnya dana, tapi lebih ke kalau misalnya ada perkumpulan atau misalnya koordinasi apa yang dibutuhkan, dia membantu kita untuk meneruskan ke pihak-pihak terkait. Katakanlah saya mau buka bank sampah di RW X gitu ya. Nah,
untuk yang pertama kali bilang ke Pak RW-nya bukan saya, tapi desa terlebih dahulu. Seperti itu. Sehingga itu lebih didengar. Oh, lebih di ini. Nah, desa itu yang kemudian pakai pendekatan dengan caranya dia, kemudian di Pak RW ini sendiri nanti yang lebih tahu masyarakatnya, yang merekomendasikan tadi. Oh, si ini aja. Ini orangnya antusiasnya tinggi dan lain sebagainya. Nah, biar gampang untuk nyari early adopter, itu bisa dengan cara itu, minta rekomendasi desa, minta rekomendasi kepala lingkungan atau kepala RT, RW, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kenapa? Karena sayang sekali ya, saat ini adalah program pemerintah, tapi kita tidak manfaatkan ini, dilingkan dengan program tersebut. Artinya yang pertama, nantinya kita berkontribusi loh membantu pemerintah dalam pengentasan sampah. Yang kedua, biasanya di sana juga disediakan fasilitas-fasilitas, katakanlah pelatihan gratis. Pelatihan untuk pengurus bank sampah itu kan harus dilatih ya, mengenali sampahnya seperti apa, manajemen organisasi, pencatatan keuangan sederhana gitu. Ini penting banget teman-teman, jadi yang biasanya nanti jadi masalah di masyarakat, kalau si pengurus bank sampahnya ini sendiri belum bisa menyajikan keuangan transparansinya gitu, laporan keuangan bulanan secara transparan di masyarakat. Wah, yang namanya udah uang ya, kalau di masyarakat udah bisa jadi bencana gitu, bisa jadi malah rusuh. Pada akhirnya harus ada pelatihan-pelatihan yang juga mendukung pengurus bank sampah itu sebelum bekerja. Nah, ini bisa kita dapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup, seperti itu. Ya, terima kasih banyak. Jadi tetap harus ada lintas hubungan dengan pihak-pihak setempat ya, supaya juga dibantu. Jangan mau turun sendiri. Oke, mungkin waktunya tinggal sedikit. Bisa satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Ada yang mau bertanya? Satu orang? Ada. Oke, ada. Ada. Oh, ada dua justru. Oke, mungkin bisa ya. Nogira sama Toyai Kotopa. Silakan Nogira dulu. Oh, ada dua justru. Oke, mungkin bisa ya. Nogira sama Toyai Kotopa. Silakan Nogira dulu. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Terima kasih. Materinya sangat menarik sekali. Di sini saya mau bertanya, di provinsi di sini belum ada bank sampah, maka dari kita yang ada belajar nih, setelah kita lulus kita harus buat sampah. Caranya harus awalnya punya alat-alat produksi atau yang tahap-tahap lain lagi ada untuk kita ini buat bank sampah. Sekian dan terima kasih. Ya, menarik sekali, sudah ada niat dari salah satu mahasiswa ya. Oke, kita tampung dulu Nogira. Yang kedua Toyai Kotopa. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya mau bertanya itu, jika kita mau membangun bank sampah itu, lokasinya itu seperti kayak bagaimana? Punya supaya ini. Terus yang kedua itu seperti yang tadi teman Marieta ada tanya dampaknya. Di situ kan Ibu ada jelaskan itu dampaknya itu seperti banjir nanti. Banjir, jadi jika dari bank sampah itu jika mempengaruhi sampai banjir itu apakah tanggung jawab itu, maksudnya kalau rumah masyarakat itu tergenang dengan air, terus itu tanggung jawabnya itu apakah kembali ke bank sampah atau tidak, maksudnya untuk tanggung jawab. Itu saja Ibu. Oke, menarik juga ya. Pertama, tempatnya bagaimana yang harus disediakan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya terjadi dampak-dampak yang tidak diinginkan tadi, maka tanggung jawabnya siapa nih yang harus bertanggung jawab. Ya, baik, silahkan Mbak Indah. Terima kasih banyak pertanyaannya. Pertama, saya jawab dulu dari Mbak Nogira dulu ya. Step-stepnya gimana gitu. Wah, ini kayaknya udah bismillah akan buat gitu ya Mbak Nogira. Kita doakan.
Jadi step pertama paling gampang kalau memang dari kitanya sendiri sudah ada niat gitu ya, coba kumpulkan teman sekitar 6-10 orang yang punya niat yang sama dan mau gitu ya. Pasti kalau kita sendiri kenal nih sama teman-teman kita atau sama lingkungan sekitar kita, siapa ya kira-kira yang mau diajak untuk mengelola bank sampah. Satu, dikumpulkan dulu itu 6-10 orang, 6 aja udah cukup sebenarnya. Yang kedua, kita ajak mereka untuk kemudian melakukan rembuk warga kalau saya bilang. Rembuk warga di sini satu, sama-sama mengidentifikasi masalah sampah yang ada di lingkungannya Mbak Nogira seperti apa. Katakanlah dari perilaku memilah sampahnya belum ada gitu ya. Biasanya kalau misalnya udah sampah itu, yang kemudian dilakukan dua sih, edukasi dan juga langsung bikin bank sampahnya. Yang kedua, bikin struktur organisasinya terlebih dahulu. Minimal ada ketua, sekretaris. Kenapa harus ada sekretaris? Ini yang nantinya akan menyajikan laporan tiap bulan ke masyarakat. Bendahara itu nanti yang membantu untuk mengeluarkan laporan keuangan tiap bulan dan juga pencatatan setiap kali penimbangan bank sampah. Kemudian ada koordinator edukasi. Koordinator edukasi ini nanti bekerjanya harus punya target gitu. Katakanlah setiap minggu harus 5 orang atau 10 orang teredukasi. Caranya seperti apa? Kalau di Jawa lebih mudah ikut kumpulan masyarakat yang sudah ada. Tapi kalau misalnya di wilayah Mbak Nogira ada hal-hal lain yang lebih mudah, nggak apa-apa gitu. Intinya harus ada target orang yang diedukasi. Jadi si koordinator edukasi ini nanti membuat jadwal edukasi kapan saja di masyarakat. Yang terakhir adalah koordinator penimbangan. Dia adalah orang yang harus memastikan setiap 2 pekan sekali atau setiap 1 bulan sekali masyarakat terinformasikan jadwal pengumpulan sampahnya di mana, siapa nanti yang bertugas mencatat, dan pengepul siapa yang akan dilibatkan untuk mengambil atau membeli sampah yang sudah kita kumpulkan di masyarakat. Seperti itu. Itu minimal sekali struktur yang harus ada. Tapi nanti bisa juga dikondisikan sesuai dengan kondisi di sana gitu ya Mbak Nogira. Katakanlah di sana ada potensi CSR seperti di Bogor ini gitu. Mungkin ada koordinator CSR namanya, atau kalau di BEM-BEM itu biasanya namanya koordinator Danus, dana dan usaha. Ya, jadi kenapa sih harus ada dana-dana tambahan? Karena ada beberapa peralatan yang kalau misalnya bank sampah ini sudah membesar, mudah-mudahan bisa terbiayai untuk beli gitu. Katakanlah misalnya alat pengangkut sampah yang dorongan tuh gerobak sampah, atau misalnya kita sudah butuh lahan untuk pengumpulan sampahnya lebih besar gitu ya. Tapi kalau masih awal-awal biasanya di halaman rumah warga pun cukup seperti itu. Karena saat hari bank sampah biasakan langsung mengundang pengepul yang akan membelikannya juga di hari itu. Jadi tidak ditumpuk sampahnya, langsung diangkut sama pengepul. Itu tahapannya. Tapi baiknya kalau misalnya boleh, si struktur organisasi yang sudah dibuat ini kemudian diserahkan ke desa untuk dimintakan SK. Seperti itu. Nah, untuk setelah dapat SK, baru terjun di masyarakat. Karena takutnya kalau misalnya belum dapat SK, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Siapa ini? Gitu. Legalnya seperti apa dan lain sebagainya. Mengurangi risiko-risiko bentrok lah ya di masyarakat. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Nogira ya. Kalau sudah dapat SK, sudah dapat struktur dan teman kerja, udah tinggal jalan sosialisasi ke masyarakat, edukasi. Jangan lupa ya, cetak buku tabungan. Nggak usah pakai buku tabungan lah, kertas HVS saja. Nanti ada formnya itu, nomor, tanggal penimbangan, jumlah sampah dalam kilogram, sama jumlah nominal uangnya berapa yang diuangkan ya. Tapi kalau misalnya HVS, kertas HVS itu kan takutnya hilang, sobek dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa di sini sudah lebih jago gitu ya, pakai Excel, nanti direkap di Excel setiap kali selesai bank sampah, bisa kemudian di-save di komputer juga. Gitu sih. Oke, gimana Nogira? Sudah Bu, terima kasih. Iya, dimulai dari hal kecil dulu, disesuaikan dengan masyarakat setempat. Ya,
Oke, pertanyaan kedua dari Toya Kotopa. Mungkin agak mirip-mirip pertanyaannya. Tempatnya, lokasinya harus seperti apa? Lalu kalau ada terjadi dampak yang tidak diinginkan, siapakah PJ-nya, penanggung jawabnya? Terima kasih Mas Toya Itopoka. Yang tadi untuk pertama adalah lokasinya harus seperti apa? Tergantung dari jumlah nasabahnya. Kalau misalnya nasabahnya masih di bawah 50, mungkin bisa di halaman-halaman warga. Dengan catatan sampahnya harus langsung diangkut oleh pengepul gitu. Tapi kalau misalnya pun harus diinapkan sehari 2 hari gitu ya, katakanlah misalnya kita nimbang hari Sabtu atau Minggu, pengepulnya baru bisa datang hari Senin gitu. Baiknya ada satu ruangan untuk mengumpulkan sampah agar nanti terhindar dari hujan minimal, karena kalau misalnya kardus atau misalnya kertas itu kan nggak bisa kena hujan gitu. Kemudian kalau untuk nasabah yang sudah di atas 50 KK atau bahkan sampai 100 KK, biasanya sih penimbangannya dilakukan di fasilitas-fasilitas lapangan yang ada di masyarakat. Tapi dengan catatan juga harus segera langsung dijual ke pengepul. Kalau misalnya tidak ada, biasanya ada base camp di masyarakat. Nah, contohnya, sebentar. Nih, ini kan di lapangan-lapangan saja gitu ya. Nggak ada hal-hal yang harus disiapkan gitu. Tinggal nanti minta izin lapangan mana yang bisa digunakan. Atau kalau ini di Bank Sampah Harapan dia udah punya base camp kecil nih, kayak pos kamling lah ya, untuk mengumpulkan beberapa sampah yang memang sudah dikumpulkan oleh masyarakat. Kalau untuk dampak banjir sendiri, yang pertama, kita tidak bertanggung jawab secara langsung kalau terjadi banjir. Karena itu adalah dampak yang udah paling akhir kalau misalnya pengelolaan sampahnya tidak terkelola dengan baik. Ya kalau misalnya banjir, pastilah semua bertanggung jawab gitu ya, dari mulai masyarakatnya itu sendiri karena terdampak di rumahnya, kemudian yang pasti juga RT, RW, dan juga desanya gitu. Tapi dengan adanya bank sampah, kita mengurangi risiko terjadinya banjir loh teman-teman gitu. Sehingga kalau misalnya bank sampah ini semakin giat dilakukan, mudah-mudahan gitu ya, risiko banjirnya juga turun. Kalau risiko banjirnya sudah turun, berarti kita sudah berkontribusi nih teman-teman. Akhirnya mencegah lingkungan kita terkena banjir, itu sih. Tapi kita tidak pernah bertanggung jawab kalau misalnya nanti banjir gara-gara nggak ada bank sampah kayak gitu. Karena bank sampah ini kan sosial aja gitu ya, kegiatan kemasyarakatan yang kalau misalnya bisa dilakukan secara kontinu, mudah-mudahan banyak menimbulkan dampak-dampak positif terhadap sosial masyarakat di sana. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Mas ya. Diana, Toya Kotopa. Terima kasih Bu, sudah terjawab Ibu. Iya, jadi kuncinya adalah sebisa mungkin jadwal pengumpulannya disamakan dengan pengambilan dari pengepul. Kuncinya di situ ya. Jadi kalau misalnya jadwalnya bersamaan ya tidak masalah lokasinya dimanapun. Tidak mesti harus satu gedung yang untuk taruh. Kalau misalnya langsung diambil kan langsung bersih lagi ya Mbak Indah ya. Kuncinya di situ. Jadi di lapangan, mungkin di halaman depan rumah kah, di tanah-tanah kosong juga bisa jadi. Dan mungkin yang tadi Toya Kotopa tanyakan, kalau terjadi banjir, mungkin dia takutkan kalau sampahnya numpuk kayak yang di foto. Itu kan tidak tinggal ya. Jadi sampahnya tidak seperti itu. Setelah disetor dari masyarakat ya pengurusnya langsung kerja, langsung dipilah, langsung dijual lagi ke pengepul. Jadi tidak dibiarkan seperti tempat penampungan sampah seperti itu. Biasanya penyetoran sampah itu dari jam 8 pagi sampai sekitar jam 10 siang. Atau maksimal dibuka tetap sampai zuhur gitu ya. Nanti lepas zuhur, setelah sholat zuhur, langsung ada proses pemilahan sampah dari pengurus bank sampah itu sendiri. Nah, itu biasanya sampai menjelang asar atau maghrib sesuai dengan sampah yang terkumpul gitu. Kalau misalnya memang sampahnya lagi membludak, biasanya kita minta bantuan juga sama warga-warga di sekitar sana yang sedang mungkin nganggur-nganggur gitu ya, bantu memilah sampah. Biasanya maghrib atau isya itu sudah bisa diambil sampahnya sama pengepul. Dalam satu hari ya? Dalam satu hari. Jadi memang sudah diantisipasi sama pengurus, jangan sampai ada penumpukan sampah, jangan sampai mengganggu warga dari keindahan maupun dari aroma-aromanya. Ya, sayang sekali kita punya waktu sudah mepet. Setelah ini adik-adik juga masih ada kuliah setelah ini, jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh
ditanyakan ke Ibu, nanti Ibu tanyakan ke Mbak Indah, atau nanti Ibu akan share mungkin ya nomornya atau sosial medianya Mbak Indah, bisa diikuti, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa di situ, karena ini sangat menarik ya. Jadi untuk sedikit mungkin saya simpulkan ya, bahwa PPM itu kan konsepnya mau memandirikan masyarakat, dan kita ini sebagai pendampingnya, karena yang kita mau adalah masyarakat mandiri, berarti mereka yang dari awal harus aktif. Seperti itu. Nah, mungkin beberapa kunci supaya kita punya program pemberdayaan ini berhasil. Yang pertama, harus partisipatif. Jadi dari awal masyarakat itu ikut aktif dengan kita. Tapi selain masyarakatnya, kita juga harus dapat komitmen dari pemangku-pemangku kebijakan setempat. Kalau Mbak Indah tadi bilang Bank Sampah ini kan konsepnya per RW. Ya, kita harus dapat dukungan dari Pak RW. Alasannya kenapa ya? Supaya masyarakat juga mau aktif. Karena selama ini juga kita karakteristiknya kan harus ada yang apa ya istilahnya, harus hal-hal yang pasti baru kita mau ikut. Jadi kalau ada dukungan dari stakeholder, para pemimpin-pemimpin setempat, ya masyarakat biasanya lebih terdorong untuk ikut. Jadi harus ada komitmen. Dan yang paling penting adalah harus punya jiwa sosial. Ya, sesuai dengan teori difusi inovasi, maka kategori yang terbaik dari Mbak Indah tadi adalah early adopter. Kalau ada inovator, bagus inovator. Tapi karena minim ya, early adopter juga cukup. Orang-orang yang mungkin menjadi panutan di masyarakat dan mau untuk bergerak. Ya, jadi harus berjiwa sosial dan juga harus inovatif. Kenapa harus inovatif? Karena apa ya? Ini kan sustain ya Mbak sifatnya. Kita maunya dia berlangsung terus-menerus. Jadi jangan karena sudah berhasil jadi bank sampahnya kemudian kita berhenti. Tidak seperti itu. Jadi setelah bank sampahnya jadi pun mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan lain seperti tadi yang Mbak Indah lihat, ikut lomba World Clean Day ya. Kemudian bikin Instagram, bikin giveaway. Jadi tetap aktif supaya program ini terus berjalan. Jadi tidak pernah puas sampai di situ, tapi terus berinovasi ya. Makanya ada teori difusi inovasi ya, ada pendekatan partisipatif, pendekatan langsung. Itu semuanya diterapkan ketika kita melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Yang tujuannya adalah masyarakat yang mandiri. Ya, menarik sekali. Saya harapannya tadi dari pertanyaan-pertanyaan juga teman-teman sepertinya tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, kalian masih semester 3, nanti begitu peminatan silahkan pilih yang sesuai dengan minatnya kalian, yang nantinya ketika lulusan menjadi SKM juga bisa langsung berdampak kepada masyarakat seperti Mbak Indah ya. Kita doakan seperti itu. Oke. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk Mbak Indah mungkin memberikan sepatah dua kata penutup untuk adik-adik di FKM Uncen. Siap. Terima kasih Bu Fajrin dan terima kasih juga buat seluruh teman-teman mahasiswa Uncen. Saya justru mendapatkan kesempatan ini tuh jadi kesempatan berharga gitu ya, sharing-sharing apa yang bisa saya bagikan gitu. Semoga ada manfaatnya gitu untuk pertama lingkungan sosial masyarakat di wilayah teman-teman, apalagi lagi pandemi lebih banyak waktu di rumah. Mudah-mudahan lebih banyak juga bersosialisasi dengan masyarakat. Ini biasanya salah satu PR mahasiswa kalau lagi nggak pandemi, sibuk kuliah, kalau ketemu masyarakat udah tinggal siang atau sore atau malam saja gitu ya. Yeah. Jadi mumpung lagi pandemi, bisa mulai ikut partisipasi kegiatan-kegiatan sosial masyarakat yang ada di lingkungan teman-teman, ada Karang Taruna ikut, ada kegiatan apa ikut gitu. Dan mudah-mudahan apa-apa yang didapatkan di kampus ini gitu ya, bisa diterapkan di masyarakat. Tadi alhamdulillah ada salah satu rekan kita yang kayaknya minat nih bikin bank sampah di lingkungannya. Tapi kemarin saya challenge juga di kelompoknya D ya, di kelas D. Cobalah bikin dulu di kampus teman-teman kalau nanti udah offline gitu. Karena kalau misalnya sampah itu sendiri nggak harus di lingkungan masyarakat, tapi ada lingkungan-lingkungan tertentu juga yang butuh dikelola nih sampahnya. Apakah di Uncen sendiri sampahnya sudah mulai diterapkan untuk dipilah gitu. Kan ada juga kesehatan lingkungan ya di sana gitu. Bisa kolaborasi. Uji coba dulu sama teman-teman yang mungkin secara awareness itu lebih tinggi gitu ya, secara kesadaran lebih tinggi. Sedang nanti kalau misalnya sudah dicoba, udah dapet nih alurnya, bisa langsung diuji coba juga ke masyarakat. Dan saya juga sering banget bilang, apapun kondisinya,
siapapun nanti setelah lulus kalian gitu ya, kalau bisa isi ruang-ruang kontribusi dengan apa-apa yang sudah diajarkan di kampus gitu, karena tidak seluruh masyarakat Indonesia punya kesempatan berkuliah, apalagi sampai dapat kuliah negeri gitu ya, yang mungkin jejaringnya, kemudian pendidikannya bisa dibilang lebih baik gitu daripada orang-orang yang mungkin susah untuk mendapatkan fasilitas ini. Jadi sudah mendapatkan pembelajaran yang sangat baik, dan teman-teman juga sebagai agent of change gitu ya, agen-agen perubahan di masyarakat. Mudah-mudahan apa-apa yang didapat di kampus bisa kemudian dikontribusikan untuk masyarakat. Sehingga dengan kontribusinya teman-teman di sini, mudah-mudahan masyarakat di sekitar kita lebih mandiri dan lebih sejahtera, seperti itu. Itu dari saya, Mbak Fajrin. Semangat selalu teman-teman, mudah-mudahan ada kesempatan saya bermain langsung offline ke sana. Nah, amin. Jadi itu dia tadi ya pesannya Mbak Indah, intinya kalian mahasiswa memang harus aktif berorganisasi ya, terus mencari pengalaman ya. Jadi supaya ketika nanti lulus, terjun ke masyarakat itu tidak kaku, tidak kaget dengan suasana yang terjadi di dunia yang sebenarnya. Karena di perkuliahan kan hanya teori ya. Kalian harus bisa punya banyak pengalaman sama perkuliahan, begitu keluarnya nanti juga lancar. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mari kita berfoto dulu. Dari tadi saya minta untuk teman-teman aktifkan kameranya, wajahnya ditampilkan biar senyumnya kelihatan. Ya, kita dokumentasikan dulu. Ini ada 51 orang yang hadir. Semoga 51 orang ini semua menjadi agent of change sesuai harapan Mbak Indah tadi. Amin ya. Baik, silakan ya kita senyum. Sebentar, saya siapkan dulu untuk screenshot-nya. 3 slide ya, berarti 3 kali kita dokumentasinya. Oke, yang pertama silahkan kita foto ya. 1, 2. Oke, sebentar. Yang kedua, 1, 2, 3. Terakhir, 1, 2, 3. Oke, senyumnya sudah tercapture semua ya. Kita ucapkan terima kasih banyak. Kita berikan aplaus untuk Mbak Indah yang sudah hadir ya. Kalau di Mbak Indah kan di Jawa, berarti dia dari jam 6 subuh sudah standby untuk sharing sama kita. Jadi kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Indah untuk pagi ini memberikan materi dan memberikan pengalaman ke teman-teman adik-adik mahasiswa. Baik, mungkin langsung kita tutup perkuliahan hari ini dengan Mbak Indah Kusumawati SKM MKM dari Human Initiative dengan sharing tentang bank sampah ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga ilmunya bermanfaat. Lancar-lancar untuk proyeknya Mbak Indah seterusnya, dan juga bisa terus nanti bisa lagi jadi dosen-dosen tamu di perkuliahan yang lain. Amin, amin, dengan senang hati. Siap Mbak. Kalau gitu kita tutup ya. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Sampai jumpa.